Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Guru Dosen Penguji Ujian Kinerja PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eko Haryono, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 24010392722555461. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 17 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Berikut KTP saya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita akan absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya. Ya, masuk semua ya? Ya, alhamdulillah. Oke, ini kemarin kita bahas mengenai apa itu internet, ya, apa itu bagaimana caranya pembelajaran dengan menggunakan search engine, dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita dengan kalau nanti mencari apapun itu tidak tidak akan ini hoax, ini enggak, ini bagus, ini enggak, ini bisa dipercaya, enggak. Nah, materi kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya ini membedakan hoax dan enggak. Nah, sebelum menginjak ke ini, ya, atau materi ini, apakah kalian itu pernah scroll TikTok, pernah scroll Facebook, atau pernah scroll snack video? Di sini apa ada yang sudah pernah atau mungkin ada yang sering di sini? Sering sekali. Berapa hari sekali? Setiap hari. Nah, di situ kan pasti muncul, ini ini bagus untuk kita amati. Ini bagus untuk kita tiru. Ini ternyata hoax ini ya. Ini ternyata nggak bagus ini ya. Ini ternyata penipuan. Apakah kalian itu pernah memikirkan seperti itu? Ya. Di sini apa yang tidak pernah memikirkan itu? Memikirkan itu juga ya, sama ya. Nah, di sini materi kali ini itu beda dari materi kemarin. Materi kali ini kalian nanti akan diajarkan menjadi detektif digital yang cerdas. Di sini ada memahami etika dalam penggunaan AI untuk menjelajahi dunia informasi digital dengan bijak.
tujuan pembelajaran di sini nanti kalian akan menganalisa efektivitas penggunaan mesin pencari. Apa itu mesin pencari? Mesin pencari itu apa? Google Chrome. Terus apa lagi? ChatGPT. Apa lagi? Gemini. Terus apa lagi? Cici, Opera, Mozilla. Terus apa lagi? Microsoft Edge dan lain-lain. Nah, itu namanya mesin pencari. Terus di sini juga mampu mengevaluasi informasi dari berbagai sumber digital dengan mengenali ekosistem dan juga nanti akan diajarkan bagaimana caranya. Ini fakta apa hoax? Ya. Ini beneran apa tidak? Di sini juga mampu membuat produk digital berupa laporan dan juga nanti kalian akan mempresentasikan kelompok menggunakan perkakas teknologi digital yang beragam. Contohnya apa? Canva. Terus apa lagi? PowerPoint. Terus apa lagi? Itu ya yang jenengan ketahui ya. Terus yang ketiga, yang keempat, merancang dan menyajikan konten digital yang informatif dan relevan sebagai bentuk partisipasi dan kolaborasi yang etis. Nah, di sini agenda misi kali ini. Jadi agenda detektif kalian di situ yang pertama jadi detektif digital yang cerdas. Yang kedua nanti memahami tantangan dunia digital yang kita hadapi saat ini. Terus yang ketiga menguasai trik mencari informasi dengan efektif dan efisien. Yang keempat membedakan antara berita asli atau mungkin nanti berita palsu atau hoax nanti yang beredar. Yang keempat mengenal AI. Apa itu AI? Ada yang tahu? Ada yang paham? AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Ya, kalian kalau semisal punya WA, di situ ada peta AI. Nah, itu namanya AI. Ya, dengan di situ bisa curhat, bisa bisa tanya-tanya, bisa ya curhat. Saya punya masalah ini, bagaimana cara mengatasinya? Di situ nanti peta AI akan menjawab. Tapi dengan bahasa saya sendiri nanti curhatnya. Kalau misal nanti bahasanya bukan bahasa sederhana, nanti jawabnya bahasanya bahasa nada tinggi. Terus, nah di sini AI versus hoax. Nah, AI apa sih ini perbedaannya dan apa sih persamaannya? Ya, kadang hoax itu bisa diciptakan dari AI. AI itu bisa menciptakan dari hoax. Ya, bisa menciptakan hoax. Nah, AI juga nanti akan menciptakan ini fakta apa enggak. Itu AI. Jadi apapun yang ada di internet itu sampai harus memahami ini AI apa enggak. Ini fakta atau tidak. Ya, atau ini palsu apa tidak. Karena kebanyakan zaman sekarang ini kan zaman bukan Gen Z lagi kan, tapi Gen apa? Gen Alpha. Gen Alpha itu pemikiran yang tidak terbatas. Itu sampean. Ya, pemikiran yang terbatas. Pemikiran yang terbatas apa? Dari ini nanti dari AI. Apapun yang sampean mau di AI itu nanti akan dituruti semuanya. Semuanya. Asalkan perintahnya itu jelas. Ya, paham? Ya. Nah, media sosial dan viralitas. Nah, apakah Anda sering atau merasa bingung saat melihat berita viral itu? Nah, ada yang mau jawab? Ini. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda sering bingung saat melihat berita viral? Saya. Ya. Ya. Amin? Aku sering bingung, apalagi kalau beritanya kontroversial. Ya. Dan banyak orang yang ikut-ikutan berkomentar tanpa tahu fakta sebenarnya. Berita viral ini bikin aku jadi gampang percaya sama info di media sosial. Aku jadi mikir 2 kali sebelum share atau percaya sama suatu berita. Betul. Ada lagi yang jawab? Dari kemudian? Jujur aku suka bingung kenapa berita yang belum jelas kebenarannya bisa viral. Maksudnya Ya. berita tentang sepeda motor seharga 500.000. Oh, terus? Aku awalnya percaya
Ya, tapi setelah dicari tahu ternyata itu hoax. Pengalaman itu bikin aku sadar kalau informasi di media sosial gak selalu bisa dipercaya. Betul. Terus apa ada lagi? Ya. Sering banget Kak, kadang suka bingung karena beritanya cepat banget menyebar. Pengalaman aku, berita yang viral itu seringkali cuma mengambil satu sisi saja. Iya. Jadi kita gampang kemakan hoax. Akibatnya aku jadi lebih hati-hati dan gak langsung percaya sama apa yang aku lihat di media sosial. Betul. Nah, apakah kalian pernah melihat video hoax itu? Video viral yang mengatakan gubernur gini. Ada yang pernah? Belum. Ini ada suaranya. Mbak, pesan satu porsi ya, nggak pakai daun bawang dan kuat dikit ya. Lapar nih, seharian belum makan. Nah, di sini kan ini diciptakan dari AI. Ya. Nah, ini kan. Terus di sini juga ada realita. Nah, ini buat dari AI semua. Kalau pikir ini gampang. AI bisa jadi alat bantu atau alat tipu. Masalahnya, kita sering percaya duluan tanpa ngecek fakta atau hoax. Udah ngetik ini dan itu, jadi deh. Tiba-tiba saya lagi. Gimana? Masih nggak mau verifikasi? Dicek pakai AI, verifikasi sebelum percaya. Nah, ini ada video pendek. Menurut kalian, video tadi nyata apa buatan? Buatan. Kenapa kok percaya kalian kalau ini buatan? Karena dia sudah mengatakan kan, Ya. ini apakah nyata? Ini video memang hoax, memang buatannya dari AI, tapi bukan hoax, benar fakta. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti ada sebuah aplikasi agar sampean nanti hanya foto itu bisa menggerakkan semuanya. Ya. Nah, makanya bahayanya kalau semisal nanti kalian di media sosial share Facebook, share foto sampean di Instagram, share foto sampean di Facebook, itu nanti akan bahaya ke sampean sendiri. Bahaya ke sampean sendiri. Bahayanya apa? Contoh kalau sampean nanti oke lah, saya sekolah sama selfie di sini atau mungkin apa. Terus ada orang yang tidak suka sama sampean. Foto sampean itu dimasukkan aplikasi, terus dibuat video, nanti sampean menghujat DPR, sampean menghujat bupati, sampean menghujat presiden, itu nanti sampean akan kena. Nah, dari wajah sampean itu nanti akan kelihatan, akan tahu alamatnya di sini, rumahnya di sini, nomor KTP-nya ini, dari wajah saja. Nah, itu kehebatannya AI. Ya, makanya hati-hati kalau semisal nanti sampean share foto sampean atau share alamat sampean, itu harus hati-hati. Ya, kalau bisa mulai sekarang itu nggak usah share foto atau kemana-mana. Ya, bahaya apa? Bahaya nanti teman saya kemarin hanya share foto dan share sertifikat 150 juta 14 ya di Instagram. Itu teman saya hanya share foto dan sertifikat itu hanya sertifikat piagam itu di share di Facebook, kena lah 153 juta habis rekening. Itu bahaya AI. Ya, jadi nanti selama 2 jam nanti sampean akan belajar bagaimana caranya keamanan untuk AI, keamanan untuk mesin pencari, bagaimana caranya mencari data-data yang real, data-data yang tidak hoax, data-data yang tepat. Itu nanti sampean akan mempraktekkan juga dan juga nanti akan dipresentasikan. Nah, realita di dunia digital itu, di dunia digital penuh dengan informasi, tantangan penyebaran hoax dan juga penyebarannya itu semakin meningkat. AI nanti berperan penting dalam memfilter. Nah,
AI juga nanti bisa memfilter dan mengidentifikasikan, oh ini hoax apa enggak, oh ini berita real apa enggak, berita dipercaya apa enggak. Nanti AI itu nanti akan membantu ya, dengan cara AI. Hari ini juga, ya bukan hari ini sih, mulai dari tahun-tahun kemarin ya, tugas sekolah memakai AI dalam 5 menit selesai. 90 soal 5 menit itu selesai dengan menggunakan AI dan 100 nilai. Benar sih. Itu kita lihat AI. Dan di perkuliahan sekarang ini dipakai. Soal apapun, soal kimia, soal fisika, soal biologi dan lain-lain, matematika yang paling sulit pakai AI, ini sudah ya. Itu kejadian AI. Nah, di sini trik mencari informasi. Bagaimana caranya sampai mencari informasi biar ini real, biar ini dipercaya? Mesin pencari adalah alat penting dalam mencari informasi digital dengan menggunakan kata kunci. Nah, kata kuncinya ini nanti akan tepat. Trik khusus, kita dapat menemukan informasi yang akurat dan relevan, serta nanti menghindari berita palsu dan hoax yang beredar di internet. Jadi nanti ada khusus, ada kata kunci khusus. Dan sampean nanti nggak usah secara standar kan, carikan ini, cari ini, atau mungkin carikan foto ini. Tapi kalau pakai kata kunci itu semuanya nanti akan kelihatan. Kata kuncinya apa nanti? Nah, jurus yang pertama ada tanda kutip. Nah, jadi pakai tanda kutip. Penggunaan tanda kutip ini itu pencarian yang spesifik. Tanda kutip digunakan untuk mencari frasa persis yang diinginkan dalam mesin pencari. Contoh praktisnya itu ada tanda kutip dua ini, berita terbaru, video ini, atau apa, akan menampilkan hasil yang menyertakan frasa tersebut secara utuh. Nah, kalau pakai tanda kutip. Terus kapan dan bagaimana dipakai dalam pencarian? Gunakan tanda kutip saat mencari kutipan atau istilah khusus yang ingin diperoleh secara akurat. Itu kalau pakai tanda kutip. Jadi tanda kutip, carikan ini, baru nanti tutup. Itu secara spesifik. Tapi kalau kalian kan mungkin ya nggak usah tanda kutip atau apa, langsung cari. Itu ya keluarnya bisa bisa PDF, bisa di kampus-kampus ini. Tapi kalau pakai tanda kutip, itu website yang nggak pernah sama yang kunjungi, itu nanti akan muncul di jendelanya. Itu pakai tanda kutip. Terus jurus yang kedua itu pakai tanda minus. Cara pengecualian kata dalam pencarian, tanda minus bisa menghilangkan kata-kata tertentu dari hasil pencarian yang tidak diinginkan. Contohnya, kopi, coklat, untuk menemukan informasi tentang kopi tanpa mencakup coklat. Nah, jadi hanya mencakup kopi saja, coklatnya tidak ada. Itu bisa. Gunakan tanda minus saat ingin mempersempit hasil dan mendapatkan informasi yang lebih relevan. Contohnya begini. Mungkin kalian pernah mencari contoh gini guys, HP Samsung nih, nanti ada pencarian 1.500.000 berapa resumnya. Kalau semisal nanti pakai tanda minus, itu nanti dikecilkan apa yang sampean mau. Mungkin pencariannya ada hanya 600.000, itu pakai tanda minus. Jurus yang ketiga itu pencarian di situs tertentu. Nah ini situs tertentu itu apa? Dengan menggunakan format ini, hasil pencarian menjadi lebih relevan dan terfokus pada situs yang diinginkan. Menggunakan format site.2alamat.com. Nah, ini. Itu alamatnya nanti pakai apa? Sampai nanti ditulis sini site-nya. Yang penting ini site.2 alamatnya apa? Itu nanti lebih spesifik lagi, lebih mengenal lagi. Nah, caranya juga kalau semisal ini sampai mencari berita hoax kepada, pakai ini juga, pakai alamat ini, pakai set.2 alamatnya apa, tidak kok, contoh pendidikan atau apa. Ini membantu menghemat waktu usaha dalam mencari informasi yang Anda butuhkan dari sumber terpercaya. Nah, manfaatnya
itu pengguna dapat menemukan data yang lebih spesifik dan menghindari hasil pencarian yang tidak relevan. Itu. Apa sih tidak relevan itu? Relevan itu apa relevan? Relevan itu apa? Baik. Ya, relevan baik atau mungkin spesifik itu namanya relevan. Jadi secara spesifik. Contohnya pencarian sampai mencari Samsung ini, Samsung apa? Samsung A05. Ya. Nanti di situ kalau semisal pakai pakai tanpa tanda petik itu di Shopee nanti muncul, di Lazada muncul, di Tokopedia muncul, di sini muncul. Itu muncul, di Shopee juga muncul. Tapi kalau pakai tadi tanda petik itu tidak akan muncul nanti. Yang muncul apa? Spesifikasinya berapa, di GSM Arena nanti akan muncul, sinar akan muncul. Jadi shoppingnya nanti tidak akan muncul. Itu pakai pencarian. Tapi kalau tanpa tanda tadi, nah jurus ini, jurus 1, 2, 3 itu nanti akan muncul. Di Tokopedia muncul, kadang di Shopee semuanya. Itu nanti akan muncul. Padahal kita hanya ingin mencari spesifikasinya itu apa. Meskipun kita tulis spesifikasi Samsung A05, nanti yang muncul juga Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain-lain. Tapi kalau pakai 3 jurus ini, itu nanti jangan muncul. Lebih spesifik. Ada yang ditanyakan? Ya. Udah ya? Iya. Kita lanjut. Nah, praktek langsung. Saatnya menerapkan 3 jurus pencarian untuk mencari informasi dengan cerdas dan efektif. Ini nanti sampean pakai HP bisa atau pakai laptop juga bisa. Jadi nanti sampean prakteknya mencari apa? Terserah. Prakteknya cuma 5 menit aja, kita cukup. Dalam sesi ini peserta nanti akan menerapkan jurusnya tadi ada 3. Pakai tanda kutip. Contohnya sampean pakai tanda kutip, terus pakai tanda minus, dan juga pakai set.com. Nah, contohnya seperti ini. Tanda kutip, ya, tanda kutip. Samsung A6. Nah, di sini langsung dari Samsung, dari Samsung juga ada sebelum Anda membeli Samsung apa? Smartphone Samsung, ada elektronik. Nah, Samsung A5. Nah, jadi ini lebih spesifik. Ada Telkomsel, ada Samsung. Jadi enggak semuanya mulai dari ini sampai ini Shopee terus ada. Jadi semuanya, semua website itu nanti kena semuanya. Ya, contoh kita pakai minus seperti ini. Berarti price, harga. Nah, begini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita pakai minus itu seperti ini. Dan pencariannya di sini hanya nggak ada di sini. Nah, di sini biasanya muncul di sini berapa pencariannya. Nah, di sini nanti muncul. Misal kalau semisal kita tidak pakai minus, itu nanti 1 juta berapa. Tapi kalau nanti pakai minus itu di spesifik lagi. Ada 600 atau berapa. Oke, silakan sampean praktek pakai ini 5 menit saja. Ada 5 jurus. Ada 5 jurus. Ada 3 jurus. Yang pertama pakai tanda kutip, yang kedua pakai tanda minus, yang ketiga pakai set alamat. Ya, dipersilakan 5 menit saja.
Sudah diperhatikan? Sudah. Sudah belum? Sudah. Sudah ya, sudah semua ya. 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 Gimana hasilnya tadi? Dari praktek pakai 3 jurus, jurus yang pertama, jurus yang kedua, jurus yang ketiga. Bagaimana tadi hasilnya? Bagus kan? Ya. Berarti nanti itu dipraktekkan di sekolah atau mungkin dipraktekkan saat sampai mengerjakan tugas, itu bisa pakai 3 jurus ini. Dan nanti kalau semisal sampai mencari, oh ini berita hoax, berita hoax maksudnya ada berita sebuah artikel mengatakan gini, atau mungkin bantuan untuk sekolah diterima langsung ke siswa atau mungkin PIP. Jadi nanti sampai pakai ini, pakai set-alamat.com, sampai cari di situ artikelnya. Oh, apakah benar ini bantuan sekolah dikelola langsung sama siswa? Apakah benar? Itu nanti bisa. Jadi nanti sampai akan belajar bagaimana caranya. Oh ini untuk percaya apa tidak? Oh ini benar apa tidak? Oh ini hoax. Itu. Terusnya ya. Nah, memahami kecerdasan buatan atau AI, dampak dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun AI dapat menawarkan berbagai manfaat seperti efisiensi dan kenyamanan, penting juga untuk memahami atau resiko yang mungkin ditimbulkan seperti privasi dan keamanan data. Kayak tadi itu, sampean share video, sampean share foto sampean, itu privasinya sampean nanti akan kelihatan. Apalagi sampean nge-share KTP, nicknya sampean, kartu sekolahnya sampean, itu malah sampean akan kena semua. Atau mungkin sampean ada orang WA sampean dapat bantuan ini kayak kemarin keluarga saya di WA sama Willy Salim. Ya, di situ mengatakan sampean dapat gini giveaway 50 juta. Ya, teleponlah ke saya, keluarga saya. Aku dapat WA, minta KTP sama nomor rekening. Ya saya tidak kasih. Ternyata saya selidiki di YouTube, di TikTok, di Instagram dan lain-lain, dan di set tadi itu hoax. Willy Salim itu tidak akan WA sampean. Willy Salim kalau semisal akan ngasih giveaway, itu langsung datang ke rumah sampean. Itu Willy Salim, Mbak Imwo, Willy Salim dan lain-lain, artis-artis itu semuanya nanti akan datang ke rumah sampean. Atau mungkin sampean akan ketemu di jalan atau apa. Nah itu nyatanya. Tapi kalau sampai nanti dapat SMS atau dapat WA dari Willy Salim atau ini atau dari orang yang tidak dikenal, itu hati-hati. Jangan sampai sampean disuruh ngirim foto, disuruh ngirim KTP, disuruh ngirim ini, sampean malu. Itu nanti akan bahaya. Ya. Dan sekarang jangan gampang mudah pinjamkan HP sampean ke orang. Jangan mudah pinjamkan. Karena apa? Sekarang itu ada namanya aplikasi kamera depan itu selalu on 24 jam. On 24 jam. Yang gerakan sampai gerakan jarak jauh. Aktivitas sampean apa di situ? Sampai tidur, sampai kelihatan. Itu kamera depan. Itu bahaya. Jadi jangan sampai saya pinjamkan ke orang, atau mungkin saya pinjam untuk telepon keluarga saya, meskipun dia nangis atau apa ya, itu nanti akan bahaya sama sendiri. Nah, spesial di bulan September. Kayak ini. Sebagian bantuan. Nah ini di bulan ini sudah siapkan bantuan seperti biaya sekolah, modal usaha untuk bayar utang sebesar 30 juta. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ini gubernur yang terkenal dermawannya. Kalau semisal kita tidak belajar tentang apa itu hoax, banyak nanti yang terus. Banyak nanti. Ini kan disuruh bayar pajak. Kalau tidak salah pajaknya 500 sampai 700.
sebelum nanti saya mengirimkan 30 juta ini. Kalau nanti sampean tidak bisa, oh ini ini benar, nanti sampean akan disuruh disuruh transfer di sini 700.000. Setelah itu hilang udah 16. Dan kemarin korbannya atas video ini ada 175 orang ya kena. Kali 700.000 berapa? Hampir 100 jutaan. Nah, itu gara-gara video ini di Instagram sama di TikTok ramai. Dan juga ada video gubernur kita. Assalamualaikum, pemberitahuan bagi seluruh warga Jawa Timur. Saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Ini amanah dari saya, pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Pengiriman bisa hari ini, surat-surat lengkap, bisa atas nama sendiri, hanya untuk warga Jawa Timur ya. Nah, kalau kita sendiri yang nggak paham, ya pasti akan transfer. Ini korbannya 200 lebih, 200 lebih. Tapi ini sudah ditangkap penyebar hoax ini. Ada 4 orang. Dan di situ pun sama akan kaget. Anak SMP yang buka. Anak SMP yang penting. Jadi di bawah umur semuanya. Ya, polisi tidak bisa menghukum karena di bawah umur. Bagaimana aja pembinaan. Ini kalau ini anak SMA. Anak SMA bukan SMK. Anak SMA yang buat. Bukan orang-orang atau bukan orang-orang dewasa, anak-anak. Ya, anak di bawah umur, yang di bawah 18 tahun yang tidak punya KTP. Itu AI, bahayanya AI. Bisa jadi wajah sampean diginikan, atau bisa jadi ini dendam sama Amel. Ini punya fotonya Amel, yowes disebarluaskan ini. Fitnah yayasan, fitnah gubernur, fitnah atas nama Amel. Nanti Amel itu contohnya mungkin seperti itu dendam, atau mungkin dendam ke mantan. Ya, jadi waktu itu banyak. Nah, ini contoh kecilnya. Paham ya? Nah, studi kasus video viral gubernur. Nah, dalam studi kasus ini kita akan menganalisa video viral ini melibatkan gubernur kami akan menggunakan. Nah, kalian nanti akan menggunakan AI untuk mengevaluasi keaslian dan mempertimbangkan etika dalam penyebaran informasi tersebut. Jadi nanti ini tugas studi kasusnya, tugasnya nanti per kelompok. Ya, kalau berarti di sini ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti sampean akan menganalisa video ini. Apakah real atau hoax, atau mungkin cara-caranya nanti biar terhindar dari hoax itu bagaimana, itu nanti sampean akan menyediakan tugas ini per kelompok. Nah, langkah pertama itu ada analisa masalah. Jadi diskusikan bersama kelompok analisa masalahnya. Ya, yang sedang beredar identifikasi informasi penting, diskusikan dengan kelompok untuk memahami dampaknya serta etika di balik penyebaran berita. Terus riset bukti dan membedakan. Nah, jadi ini analisa masalah. Jadi video ini silakan sampai analisa, buat di PowerPoint, ya, buat di PowerPoint bagaimana caranya kita terhindar dari hoax atau apa. Atau ini aja deh. Ini saya akan set LKPD, saya kerjakan ini. Di sini ada analisa awal. Nah, di sini ada analisa awal 10 menit. Dan juga ada investasi mendalam. Dan yang ketiga ada presentasi atau mungkin refleksi.
Nah, presentasi itu sampean nanti akan membuat presentasi maksimal 10 slide. Ya, minimal 5 slide, ini minimal ya, minimal 5 slide dan maksimal 10 slide. Di situ ada mengapa video tersebut adalah hoax. Yang kedua, tips sederhana untuk mengenali video hoax. Dan ketiga, apa bahaya dari penyebaran video semacam itu. Nah, ini ya. Nah, silakan kerjakan. Yang pertama ada analisa awal. Analisa awal itu pertanyaan. Jadi sampean menjawab pertanyaan apa yang membuat video ini terlihat meyakinkan. Waktunya 10 menit untuk itu. Terus untuk investigasi mendalam itu sampean mencari berita ini. Berita tadi. Mencari informasi tentang teknologi di balik video deepfake. Namanya deepfake video tadi. Apakah ada berita resmi yang mengkonfirmasi atau membantah pernyataan di video? Itu sampean jawab. Dan jelaskan teknologi deepfake apa. Ya. Atau manipulasi video dengan bahasa sederhana. Yuk, silakan dikerjakan. Dan untuk tugas presentasinya maksimal 20 menit. Jadi sampean selain menjawab LKPD yang saya tadi yang saya kasih, sampean buat video, buat presentasi juga. Ya, buat presentasi nanti jadikan PDF. Ya, paham ya? Paham. Ya, dipersilakan mengerjakan. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Iya. Pakai laptop bisa. Ini amanah dari saya pesan sekarang juga tidak bisa jodoh ya. Pengiriman bisa hari ini surat-surat lengkap bisa atas nama sendiri hanya untuk warga Jawa Timur ya. Nah, yang dikerjakan, yang investasikan ini kan ya. Nah ini, di situ adakah detail aneh pada video ini? Misalnya gerakan bibir bisa sinkron dengan suara, pencahayaan tidak wajar, atau mungkin suara yang seperti robot. Terus yang ketiga, mengapa informasi sepeda motor seharga 500.000 itu patut dicurigai? Pengiriman bisa hari ini surat-surat lengkap bisa atas nama sendiri hanya untuk warga Jawa Timur ya. Iya. Pakai laptop bisa.
Jam 10:15 nanti kita presentasi ya. Ya. 10:15 kita presentasi. Masih kurang 25 menit. Kalau yang ada yang ditanyakan silakan angkat tangan. Ya Pak. Perlu pemahaman terkait ini, terkait video. Assalamualaikum. Spesial di bulan September. Bagi yang belum sebagian bantuan, saya Deddy Mulyadi sudah siapkan bantuan seperti biaya sekolah, modal usaha untuk bayar hutang sebesar 30 juta. Jangan lewatkan kesempatan ini. Assalamualaikum, pemberitahuan bagi seluruh warga Jawa Timur. Saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang baru mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Ini amanah dari saya, pesan sekarang juga tidak bisa COD. Pengiriman bisa hari ini, surat-surat lengkap bisa atas nama sendiri, hanya untuk warga Jawa Timur ya. Sudah. Presentasinya sudah. Presentasinya sudah. Belum. Punya Rostlano. Pak. Siapa? Yang Yang di laptop. Kalau yang di kertas itu dikumpulkan nanti. Yang di presentasinya di laptop. Berarti yang di tugas nomor 3 yang dipresentasikan. Tugas nomor 1 sama nomor 2 itu hanya sama tulis saja. Dibuat PDF saja nanti presentasinya. Biar nanti juga gampang dibuka.
Assalamualaikum pemberitahuan bagi seluruh warga Jawa Timur. Saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk lagi. Ya Pak.
kurang 2 menit lagi. Setelah itu presentasi kita pakai AI aja. AI-nya itu pakai wheel spinner. Ini contoh AI. Ini kayak arisan. Kelompok 1. Jadi nanti yang pertama kelompok berapa, yang kedua berapa, jadi satu menit lagi kita akan presentasi. Sudah semua ya? Sudah. Oke ya, kita tentukan kelompok berapa yang pertama kali presentasi. Ya, kelompok 1. Kelompok 1, yang kedua kelompok 1. Yang pertama kelompok 1, yang kedua satu sudah kan? Tinggal kelompok 2 sama kelompok 3. Ya, kelompok 3. Terakhir kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1. Ya, maju semua. Ya, kelompok 1 dipersilakan. Untuk kelompok lainnya, kalau bisa menanggapi silakan menanggapi. Ini dari sini. Dan kelompok 1 namanya siapa aja? Ya, kalau dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada satu orang yang operatori. Edukasi media, investigasi hoax, waspada hoax, pentingnya mengenali video hoax yang beredar di masyarakat kita saat ini. Video hoax seperti promosi sepeda motor 500.000,
dapat menyesatkan publik dan mengakibatkan kesalahpahaman. Mari kita pelajari cara mengenali dan menghindari informasi yang tidak benar. Klarifikasi penting, video viral jangan langsung percaya. Video ini menimbulkan keraguan dan perlu klarifikasi dari pihak gubernur. Alasan hoax, gubernur tidak pernah promosi, tidak ada bukti resmi video ini menyesatkan masyarakat. Program tidak ada, tanpa validasi resmi, tidak ada program promosi sepeda motor yang terdaftar. Motif penipuan, penyebaran video hoax dapat menyebabkan kebingungan dan merugikan masyarakat. Ciri-ciri hoax. Judul bonus. Judul bonus. Video hoax sering menggunakan judul yang menarik perhatian. Sumber tidak jelas. Pasti sumber video dapat dipercaya dan diakui oleh publik. Editan mencurigakan. Video yang diedit secara berlebihan dapat menyembunyikan kebenaran. Cara mengenali hoax. Cek sumber video. Pentingnya mengecek asal video, pastikan video berasal dari sumber yang dipercaya. Verifikasi narasi. Cek kebenaran narasi yang disampaikan, bandingkan narasi dengan berita resmi untuk memastikan keakuratan. Bandingkan berita resmi. Penyebaran video hoax dapat menyebabkan kebingungan dan mengganggu pengalaman masyarakat. Penyebaran hoax. Bagaimana melapor? Saluran resmi, laporan publik. Melaporkan konten hoax sangat penting untuk menjaga informasi akurat dalam masyarakat. Penyebaran video hoax. Video hoax dapat membingungkan publik dan menyesatkan informasi yang benar. Verifikasi. Penyebaran hoax merusak reputasi individu dan institusi yang ditargetkan. Kerugian hoax dapat menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat yang terpengaruh. Testimoni warga ya. Ada beberapa keluarga bagus-bagus. Tes, udah aja. Nah, tepuk tangan. Itu dari kelompok 1. Silakan kelompok 3. Yuk, maju semuanya.
Di mana tempatnya? Kayaknya ya. Oke. Kalau gua juga mentok ini. Harus pipis. Bisa kan dapatnya? Bisa. Ya. Bisa. Pakai ya. Kalau saya satu siswa operator sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Kami dari kelompok 3 akan presentasikan investigasi video hoax. Mengungkap fakta di balik video gubernur promosi sepeda motor 500.000. Mengapa video ini hoax? Video gubernur yang mengklaim promo sepeda motor 500.000 terbukti palsu. Penting untuk memahami cara mengenali video hoax dan dampak negatif yang ditimbulkan agar kita bisa menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Klarifikasi video hoax. Video gubernur promosi sepeda motor 500.000 adalah hoax. Tidak ada program resmi yang mendukung klaim tersebut dan penting untuk memeriksa kebenarannya sebelum membagikannya. Dua tanda utama video hoax yang perlu diketahui. Membedakan video hoax dari fakta yang benar. Tanda-tanda video hoax yang perlu diperhatikan: judul sensasional dan provokatif, informasi tanpa sumber resmi, gambar atau video diedit secara gratis. Cara mengenali dan menghindari video hoax: cek sumber informasi yang terpercaya, teliti tanggal dan konteks video, diskusi dengan orang lain yang berpengalaman. Ciri-ciri umum video hoax. Video hoax sering menggunakan bahasa provokatif dan manipulatif untuk menarik perhatian penonton. Mereka biasanya menampilkan logo atau identitas palsu untuk memberikan pesan legitimasi yang salah. Langkah-langkah memeriksa video hoax. Cek sumber, pastikan video berasal dari sumber yang terpercaya dan resmi. Teliti logo dan identitas. Periksa apakah logo dan identitas yang digunakan autentik dan tidak dimanipulasi. Bandingkan dengan info resmi. Cari informasi resmi yang
relevan untuk verifikasi keakuratan video. Tanyakan pada ahlinya. Jika ragu, konsultasikan dengan ahli atau orang berpengalaman untuk mendapatkan klarifikasi. Dampak negatif penyebaran video hoax. Video hoax dapat merusak kepercayaan masyarakat, menciptakan kebingungan, dan menyebabkan tindakan yang tidak tepat. Memahami cara mengenali video hoax sangat penting untuk melindungi diri dan orang lain dari informasi palsu. Bahaya video hoax. Video hoax dapat menyesatkan masyarakat dengan informasi palsu, merusak reputasi individu atau lembaga, dan memicu kepanikan yang tidak perlu. Penting untuk mengenali dan menghindari penyebaran konten ini agar tidak terjebak dalam kebohongan. Jangan langsung share video tentang verifikasi pembaca. Konsultasi ke situs atau untuk memastikan informasi yang diterima akurat dan terpercaya. Jadilah pengguna cerdas, selalu verifikasi informasi sebelum membagikannya. Video hoax dapat menyesatkan dan menyebarkan kebohongan yang berbahaya. Dengan tips sederhana, Anda dapat melindungi diri dan orang lain dari informasi yang salah. Berhati-hatilah dan jaga keakuratan informasi yang Anda sebar. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok terakhir, kelompok 2. Itu sudah. Ya. Please. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan investigasi video hoax. Mengupas video gubernur promosi sepeda motor 500.000 dan bahayanya. Mengapa video gubernur itu hoax? Video gubernur yang mengklaim promo sepeda motor 500.000 tidak benar. Masyarakat perlu memahami cara mengidentifikasi video hoax untuk melindungi diri dari informasi yang menyesatkan dan berbahaya. Kenali video hoax secara bijak. Video yang mengklaim program sepeda motor 500.000 tidak berdasar. Pastikan untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya dan waspadai bahaya penyebaran hoax yang bisa menyesatkan masyarakat. Video hoax yang perlu diketahui. Video hoax sering menggunakan video yang menarik perhatian untuk menanggapi pembesar. Ini kan tidak wajar perhatikan keanehan dalam menyajikan video yang dapat menunjukkan bahwa video tidak asli. Sumber tidak jelas. Pastikan informasi selalu dari sumber terpercaya untuk menghindari berita palsu. Jika Anda berita asli, jika berita tidak dilengkapi dengan konfirmasi resmi, waspadai kemungkinan itu adalah hoax. Tips mengenali video hoax. Periksa sumber video sebelum membagikannya. Pastikan berasal dari sumber yang terpercaya untuk menghindari informasi yang menyesatkan. Bagikan informasi dari berbagai sumber. Jika berita tidak konsisten, mungkin itu adalah hoax yang perlu dihindari. Perbandingan nyata. Video asli versus video editan. Memahami perbedaan dan dampak video hoax. Ciri-ciri video asli: memiliki informasi jelas, sumber terpercaya, konten konsisten. Ciri
video editan mengandung informasi menyesatkan, sudah tidak dikenal kualitas tersebut. Ada penyebaran video dapat menyebar informasi yang luas mengambil kepercayaan publik dan mengancam stabilitas sosial. Penting untuk mengenali dan melarang konten yang menyesatkan agar kita dapat melindungi dari orang lain. Dampak negatif video hoax. Video hoax dapat merusak kepercayaan publik dan memicu kepanikan. Penting untuk menyebarkan informasi yang akurat agar masyarakat tidak terpengaruh oleh berita palsu yang berbahaya. Investigasi video hoax. Laporkan video hoax untuk mencegah penyebarannya dan menjaga informasi yang benar. Edukasi orang sekitar tentang tanda-tanda video hoax untuk meningkatkan kesadaran dan melindungi mereka dari informasi yang menyesatkan. Bersama kita video hoax, kita sekaligus fokus dalam memberi informasi dengan memahami cara mengenali video hoax dan menyesatkannya. Kita dapat melindungi diri dari orang lain dari informasi yang menyesatkan bersama. Kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, informasi dan aman. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, kalian sudah mengenali apa itu hoax, apa itu kebenaran dan lain-lain. Nah, dari situ kalian akan paham, oh bagaimana cara mengatasi, oh ini video hoax meledak. Ini nanti masuknya nanti ke penipuan tanda dari pembicara dari presentasi sampean itu sudah banyak paham bagaimana caranya membedakan hoax dan tidak. Nah, ada riset dan bukti membedakan antara fakta dan hoax dari kesimpulan-kesimpulan dari kalian. Yang pertama aturan presentasi tadi ya. Terus kode etik digital penggunaan cerdas. Yang pertama ada tanggung jawab. Nah, tadi di kelompok berapa tadi? Ada tanggung jawab. Setiap konten yang diperbuat atau bagikan dapat memiliki dampak besar. Penting untuk berpikir sebelum menuliskan. Hak cipta ini yang terpenting. Hak cipta. Apa sih hak cipta itu? Menghormati hak cipta adalah kewajiban. Jangan ambil karya orang lain tanpa izin. Jadi kalau misal nanti sama menciptakan sebuah lagu saja, satu lagu dan ditiru sama orang, sama bisa menuntut terserah sampean. 1M bisa 400 juta bisa. Tuhan kita sampean. Dan kejujuran, selalu jujur dalam menyajikan informasi. Akui jika menggunakan bantuan AI, jangan malu-malu. Dan jangan gunakan teknologi untuk menipu orang lain. Dan ini pentingnya berpikir kritis dalam era digital. Apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis apa? Kritis itu kepo. Ya, kepo. Cek sumbernya. Nah, cek sumbernya, selalu periksa dari mana informasi berasal. Yang kedua, verifikasi. Berapa sumber? Beberapa sumber dari apa yang dipercaya apa tidak sebelum bagikannya, dan tidak mudah percaya. Jadi jangan mudah percaya, memastikan kebenarannya. Nah, meluangkan waktu untuk berpikir bisa mencegah penyebaran hoax. Nah, itu. Jadi kalian nanti harus berpikir kritis. Ya, pikir kepo lah. Oh, ini dari mana? Nah, refleksi diri dan pembelajaran hasil nyata. Jadi nanti tugas kalian setelah ini nanti tugas kalian itu sampean mencari 2 sumber berita. Ya, dari berita tadi, dari berita video hoax itu mencari 2 sumber berita. Nah, dari berita itu sama cari caranya membedakan dan bagaimana membedakan. Nah, itu. Jadi hanya dua pertanyaan saja dari artikel itu sama cari dan sampean nanti menyimpulkan cara membedakannya itu bagaimana dan bagaimana membedakannya. Ya, paham ya? Dan paham ya? Jangan lupa pertanyaan itu. Nanti tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan. Dan minggu depan nanti kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat video-video Jadi kemarin sampai sudah membuat presentasi dan lain-lain, kilasan. Nah, sekarang etikanya dan pertemuan di depan itu nanti akan membahas bagaimana sih cara membuat video tersebut. Nah, itu.
Nah, tantangan juga tadi ya, bandingkan dua berita. Jadi sampean mencari dua berita, dan dari dua berita itu bagaimana caranya membandingkan. Nah, itu pertemuan hari ini ya. Semoga nanti dari materi ini mulai dari hari ini sampai nanti ke depan sampai nanti bisa membedakan apa sih video ini, apa hoax, apa real, apa gambar ini hoax, apa real, atau mungkin bagaimana caranya sampai menerima informasi ini tidak gampang percaya. Nah, jadi itu materi hari ini. Untuk presentasi yang tadi itu sangat luar biasa sekali, dan untuk desainnya itu sangat luar biasa, bagus, dan menarik lah. Nah, itu dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan untuk KPD nanti dikumpulkan di ketua kelas. Ya. Paham? Nah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul 'azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan ya. Ya.